My Lovely Angel tahun 2021. Karya dari Lee Chang-won dan Kwon Sung-mo ini akan bercerita tentang seorang anak kecil bernama Eun Hye yang diperankan oleh Jung Seo Yeon. Eun Hye ini adalah seorang anak yang menyandang disabilitas tunarungu dan tunanetra atau dalam bahasa lainnya adalah buta dan tuli. Eun Hye tinggal bersama dengan ibunya yang bernama Ji-young. Namun pada suatu hari sang ibu mengalami kecelakaan yang membuat dirinya meninggal dunia. Ketika sang ibu telah tiada, dan Eun Hye tidak memiliki siapapun lagi, ia dipertemukan dengan seorang pria dari agensi sang ibu, yang bernama Jae-sik, yang akan diperankan oleh Jin Go. Jae-sik inilah yang akan merawat Eun Hye seorang diri. Dari pertemuan itulah yang akan merubah kehidupan Jae-sik ke depannya yang akan jauh lebih baik. Hai, saya Edi dan selamat datang kembali di channel Call of Night. Bagaimana nih kabar kalian semua malam hari ini? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan ya. Seperti yang Edi review sedikit di atas, saya akan mengalur cerita film dari My Lovely Angel tahun 2021. Karya dari Lee Chang-won dan Kwon Sung-mo. Sebelum lanjut ke ceritanya, saya akan menggantikan nama dari Jae-sik ke Takumi, dan Eun Hye dengan nama Akari. Semua ini saya lakukan karena aplikasi dubbing suara saya kurang bisa membaca nama dari orang Korea. Semoga dengan cara saya bercerita dapat mengeluarkan semua emosional yang berada di film satu ini. Di awal film kita akan diperkenalkan oleh seorang pria bernama Takumi. Takumi ini memiliki perusahaan kecil-kecilan di bidang agensi. Ia memiliki beberapa karyawan perempuan yang membantunya bekerja mengiklankan sebuah produk. Sampai pada suatu hari, Takumi mendapatkan sebuah kabar, bahwa salah satu karyawannya yang bernama Ji-young telah meninggal dunia, akibat mengalami kecelakaan. Takumi yang mendengarkan hal tersebut sangat dibuat sedih. Ia sedih karena Ji-young masih memiliki hutang yang cukup terbilang banyak terhadap dirinya. Keesokan harinya, Takumi pergi ke apartemen milik Ji-young. Di sana ia mencari barang-barang berharga yang dapat ia jual kembali. Namun di saat Takumi sedang mencari, ia dibuat terkejut melihat anak perempuan yang berada di sana. Ternyata Ji-young memiliki seorang anak yang berusia 7 tahun yang bernama Akari. Takumi pun menjelaskan kedatangannya ke sana. Akan tetapi Akari tidak merespon ucapan dari Takumi. Takumi pun terus mengajak Akari berbicara dan menanyakan barang-barang berharga milik sang ibu. Namun Akari tetap tidak merespon semua perkataan dari Takumi. Ia pun merasa bahwa ada sesuatu yang salah terhadap Akari. 아저씨는 엄마 도와주는 사람이야? 근데 엄마 반지나 목걸이 같은 거 어딨냐? 하여간 요즘 애 새끼들 진짜. 아! 보이는데 왜 그래? Tak lama dari itu, pemilik apartemen muncul untuk menagih uang sewa milik Ji-young. Sang pemilik berpikir bahwa Takumi ini adalah suami dari Ji-young. Dan ia terus saja berbicara tentang uang sewa yang sudah lama tidak dibayar oleh Ji-young. Lalu Takumi pun menjelaskan kepada sang pemilik apa yang telah terjadi terhadap Ji-young. Sang pemilik yang mendengarkan semua cerita barusan sangat dibuat sedih. Dan ia juga memberikan keringanan atas sewa apartemen miliknya tersebut. Setelah itu sang pemilik pergi dari sana meninggalkan Takumi dengan Akari. Karena Takumi tidak mendapatkan apa yang ia cari, ia pun pergi dari apartemen tersebut meninggalkan Akari seorang diri. Setelah ia sampai di apartemennya sendiri, ternyata Takumi diusir dari apartemen tersebut karena tidak membayar uang sewa selama berbulan-bulan. Takumi pun memutuskan untuk tinggal sementara di apartemen milik Ji-young. Ia juga merawat Akari selama dirinya tinggal di sana. Namun Akari tidak begitu kenal dengan Takumi. Jadi membuat dirinya tidak begitu suka dengan Takumi. Sehingga membuat dirinya melakukan berbagai cara agar dapat mengambil hatinya Akari. Sampai pada suatu malam, ketika Takumi sedang tertidur, tiba-tiba saja Akari menangis dan ia muntah. Takumi yang melihat hal itu langsung bergegas membawa Akari ke rumah sakit sambil terus menggendong Akari. Beberapa hari pun berlalu, hubungan antara Akari dengan Takumi terlihat jauh lebih membaik.
Takumi baru mengetahui bahwa Akari selama ini tidak meresponnya. Bukan karena tidak suka terhadap dirinya, melainkan Akari mengalami penyandang disabilitas tunarungu dan tunanetra atau bahasa lainnya buta dan tuli. Ia mengetahui hal tersebut dari sang ibu pemilik apartemen yang sedang ngobrol tentang Akari. Lalu Takumi mengajak Akari pergi ke suatu tempat, di mana di sana adalah sekolah khusus untuk anak-anak yang menyandang disabilitas. Namun kepala sekolah tidak bisa menerima Akari bersekolah di sana, karena mereka tidak mempunyai fasilitas untuk masalah Akari. Mereka cuma punya kelas penyandang tunanetra atau tunarungu, bukan untuk penyandang keduanya. Takumi yang mendengarkan penjelasan dari kepala sekolah sangat dibuat kecewa. 법이 그래서 따로 교육과정은 없지만 다시 한번 해보자. 재량을 발휘해서 청각장애 교육도 필요하신 여러분, 저번 시간에 뭐 하기로 했... 그러니까 수아는 보이지도 않고 말은 Setelah itu Takumi bertekad untuk mengajari Akari dengan berbagai cara. Hal pertama yang Takumi ajarkan adalah mengenal huruf kepada Akari, dengan cara menuliskan huruf ke telapak tangan Akari dengan sebuah kata ayah. Lalu Akari mengulangi kata tersebut. Terlihat Akari cepat memahami huruf yang diajarin oleh Takumi, dan itu membuat Takumi merasa sangat senang. 아야, 아. 그렇지, 동그라미를 이제 이걸 붙이면 되는 거야. 아, 빠, 아. 오? 잘했어. 자. Singkat ceritanya, pada suatu hari Takumi mendapatkan sebuah masalah. Salah satunya adalah, karyawannya telah pindah ke agensi lain. Kontrak kerja dibatalkan oleh customer secara sepihak. Kartu kreditnya dinonaktifkan. Lalu perusahaan kecil yang selama ini ia bangun sendiri diambil alih oleh rekan bisnisnya. Karena ia tidak dapat membayar hutang-hutangnya. Semua masalah tersebut membuat Takumi merasa putus asa, sampai dirinya mengabaikan Akari, yang telah menunggunya pulang ke rumah. Dan itu membuat hati Akari sangat merasa sedih. Sampai pada suatu malam, ketika Takumi sedang memainkan handphone milik Jiong, ia tak sengaja melihat percakapan Jiong dengan bibinya yang meminjam uang milik Jiong di kisaran ratusan juta. Takumi pun mendapatkan ide untuk mencari sang bibi agar dapat menagih utang dari sang bibi itu. Dengan informasi terakhir itu, Takumi pergi mencari sang bibi dengan menggunakan mobil van miliknya, dan dengan pegangan uang beberapa lembar. Tak lama dari itu Takumi dan Akari sampai di sebuah desa. Di sana si Takumi menyebarkan sebuah brosur dengan foto sang bibi, berharap orang-orang desa dapat membantunya menemukan sang bibi. Setelah lama menyebarkan brosur, Takumi kembali ke mobil van-nya, dan ia baru saja sadar bahwa si Akari tidak berada di mobil itu. Takumi pun merasa cemas dan mencari Akari. Ternyata si Akari berada di kebun milik warga. Di sana ia bermain dengan guguk sang petani. Lalu petani itu memberikan makan siang terhadap Takumi. Awalnya Takumi sangat berterima kasih atas makan siang gratis itu. Namun ternyata makanan itu tidaklah gratis. Takumi harus membantu sang paman petani itu seharian penuh. Karena seharian penuh membantu sang paman, membuat Takumi sangat kelelahan. Lalu paman petani itu memberikan Takumi dan Akari tinggal di sebuah rumah desa. Dan ia juga memberikan makanan kentang dan telur untuk mereka makan. Akari yang mencoba memakan kentang itu, dan ia merasa kentang itu sangatlah enak. Mencoba untuk memberikannya kepada Takumi, dengan cara mengambil dari mulutnya sendiri. Namun Takumi merasa itu hal yang sangatlah menjijikkan, dan tidak memakan pemberian dari Akari. Akari pun dibuat sangat sedih. Padahal Akari hanyalah ingin memberikan makanan yang ia rasa sangatlah enak. Namun ia tidak tahu bagaimana cara untuk memberikannya kepada Takumi. Cuma si Takumi merespon itu dengan tanggapan lain. Keesokan paginya, Takumi dan Akari pergi dari rumah desa. Ketika mereka sedang dalam perjalanan, tiba-tiba saja Akari haus. Takumi pun mencoba mencari toko di dekat sana namun tidak menemukan satu pun toko. Dan Takumi pun memiliki ide. Ia memberhentikan mobilnya di dekat perkebunan semangka. Lalu si Takumi mencuri satu buah semangka untuk mereka makan. Akan tetapi aksinya itu terekam oleh CCTV jalanan. Takumi dan Akari pun menyantap semangka tersebut di sebuah pinggiran aliran sungai.
Ia juga mengajari Akari bahwa yang mereka makan itu namanya adalah semangka. Tak lama dari itu, putri petani semangka menghampiri mereka berdua. Takumi yang melihat perempuan itu menghampiri mereka, langsung meminta maaf atas perbuatannya yang telah ia perbuat. Perempuan ini bernama Yonjo, dan kita panggil saja dengan nama Emiko. Lalu Emiko menghukum Takumi yang telah mencuri semangkanya, dengan menyuruh Takumi bekerja di kebun semangkanya. Terlihat dari Takumi yang tidak terbiasa dengan pekerjaan berat itu, sehingga membuat dirinya melakukan kesalahan. Setelah selesai dengan pekerjaannya, Emiko mengajak Takumi dan Akari untuk makan malam bersama. Ternyata Emiko tinggal dengan sang ayah dan kedua anaknya. Di sana mereka makan malam bersama. Akari yang merasa makanan itu sangatlah lezat, melakukan hal yang serupa kembali terhadap Takumi. Namun Takumi merespon dengan hal yang sama juga. Si ayah Emiko yang melihat hal itu menjelaskan kepada Takumi bahwa Takumi sangatlah berharga untuk Akari. Ia melakukan hal itu adalah bentuk rasa cintanya terhadap Takumi. Takumi yang mendengarkan penjelasan itu baru menyadarinya. Ternyata selama ini Akari sangat menyayangi dirinya. Sejak saat itu rasa sayang Takumi terhadap Akari semakin besar. 먹어. 응? 또 더럽게 왜 그래? 감사합니다, 어르신. 많이 그래. 나. 사랑하는 자식한테 먹여주고 싶으셨던 게지. 무슨 말씀이세요? 저 아이처럼 입에서 꺼내서 날 주곤 하셨지. 거기를 많이 좋아하네. Keesokan harinya, Takumi tidak sengaja melihat ayahnya Emiko menyembunyikan sesuatu di sebuah gentong dekat rumah mereka. Kedatangannya ke sana hanya untuk menanyakan pekerjaan terhadap Emiko. Dan Emiko menjelaskan ada pekerjaan untuk Takumi. Di sini Takumi ingin tinggal di desa tersebut bersama dengan Akari. Lalu Takumi pun diberikan tinggal gratis di rumah desa. Dan Emiko juga memberikan anak ayam untuk Takumi pelihara, agar dapat memanen telur-telurnya. Takumi pun mulai mengajari Akari kembali dengan menulis di telapak tangannya. Terlihat dari Emiko yang mulai menyukai Takumi dengan sikapnya yang begitu perhatian. Sejak saat itu, kehidupan Takumi dan Akari mulai dipenuhi dengan kebahagiaan. Emiko juga ikut merekam momen-momen bahagia itu, dan mengunggahnya ke YouTube, agar Takumi dan Akari dapat sedikit penghasilan dari sana. Namun ternyata kebahagiaan itu tidaklah lama. Rekan bisnis yang Takumi utangi ternyata menemukan mereka di sana. Akibat dari video yang diunggahan ke YouTube, Takumi pun dihajar habis-habisan oleh mereka. Dan ia juga mengambil mobil van yang Takumi pakai selama ini. Bukan hanya itu saja, ketika Takumi pulang, ternyata ayahnya Emiko yang mengidap demensia membawa Akari entah kemana. Sehingga membuat Takumi dan Emiko mencari mereka keliling desa. Setelah menemukan mereka berdua, Takumi merasa bahwa dirinya tidaklah dapat terus merawat Akari dengan baik. Dengan kondisi ekonominya saat ini, ia juga merasa dirinya adalah seseorang yang tidak baik untuk Akari. Akari yang merasakan bahwa sang ayah tidaklah baik-baik saja, langsung meletakkan tangannya ke wajah Takumi. Takumi pun mulai mengajari Akari kembali dengan menulis di telapak tangannya dengan kata air mata, yang berarti dirinya sedang bersedih. Keesokan paginya, Emiko yang berkunjung sangatlah dibuat terkejut. Ternyata Takumi dan Akari telah pergi dari desa itu tanpa berpamitan ke dirinya. Dan itu membuat Emiko bersedih. Takumi juga memberikan sebuah surat kepada Emiko, di mana isi surat tersebut adalah sebuah peta yang menunjukkan tempat gentong yang berisi uang milik keluarga Emiko. Singkat ceritanya, Takumi pergi membawa Akari untuk bertemu dengan ayah kandungnya. Di sana Takumi ingin menyerahkan Akari kepada dirinya, agar sang ayah sendirilah yang memberikan kasih sayang kepada anaknya. Namun ayah kandungnya tidak dapat merawat Akari untuk sekarang. Takumi yang mendengarkan hal itu tidak banyak bicara, langsung membawa pergi Akari dari sana. Sebelum pergi, sang ayah memberikan rotinya kepada Akari untuk dimakan. Dan ternyata selama ini roti yang sering Akari makan di apartemen milik Jiong berasal dari toko roti sang ayah sendiri. Karena ayah kandung Akari tidak dapat merawatnya,
Takumi pun berniat untuk menaruhkan Akari ke tempat penampungan anak-anak. Namun sebelum ia ke sana, Takumi menghabiskan waktu bahagianya bersama dengan Akari untuk terakhir kalinya. Layaknya seorang ayah dengan anaknya sendiri. Bukan cuma itu saja, Takumi juga menaburkan abu dari Ji-young di sebuah pantai. Setelah semua itu, Takumi mengantarkan Akari ke penampungan anak-anak. Karena Akari itu buta dan tuli, ia tidak tahu bahwa dirinya sebentar lagi akan berpisah terhadap orang yang sangat ia sayangi selama ini. Walaupun tidak mempunyai hubungan darah sekalipun, Akari sangat menyayangi Takumi sebagai sosok seorang ayah untuk dirinya. Sebelum pergi, Takumi memberikan roti terakhir untuk Akari makan. Dan setelah itu ia pergi dari sana meninggalkan Akari seorang diri. Akari yang tidak merasakan hawa keberadaan Takumi, langsung menyadari bahwa Takumi sedang tidak berada dekat dirinya. Dengan sangat berhati-hati melangkah untuk mencari Takumi. Ia terus memanggil nama sang ayah, namun tetap tidak menemukan sang ayah. Sampai pada di pintu depan, Akari menangis sambil terus memanggil nama sang ayah. Takumi yang belum pergi dari sana, tidak tahan melihat Akari yang begitu sedih ketika ia tinggalkan. Ia pun kembali ke Akari. Dan Akari yang merasa bahwa itu adalah ayahnya, langsung tidak berhenti-hentinya memukul sang ayah. Ia juga memukul dirinya sendiri yang beranggapan bahwa selama ini telah menjadi beban untuk sang ayah. Lalu Akari menuliskan sesuatu di telapak tangan Takumi. Dengan tulisan, "Ayah jangan tinggalkan aku." Takumi pun tidak dapat menahan air matanya, dan langsung memeluk erat anak perempuannya itu. Di akhir film, kita akan diperlihatkan bahwa film ini dibuat untuk mereka yang mengalami disabilitas buta dan tuli, agar dapat mendapatkan perhatian yang jauh lebih baik dari masyarakat dan peran orang tua. Dan cerita saya pun berakhir sampai di sini. Nah, gimana nih, menurut kalian untuk film My Lovely Angel 2021? Saya sangat berterima kasih kepada subscriber saya yang bernama DN2698 yang telah merekomendasikan film satu ini untuk saya bahas. Saya pribadi sangat terbawa suasana dengan film satu ini. Bahkan sampai tidak sadarnya, air mata saya juga ikut terjatuh ketika menonton di akhir film. Saya sangat menyarankan kalian untuk menontonnya secara full. IMDb untuk film satu ini adalah 7.5. Dan saya secara pribadi akan kasih nilai 8.2. Jika kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa klik tombol like, share, subscribe, dan nyalakan notifikasi lonceng agar kalian tidak ketinggalan alur cerita di malam hari. Terima kasih sudah menonton video saya sampai selesai. Semoga kita dapat berjumpa kembali di cerita panggilan malam selanjutnya. Sampai jumpa.